apa kabarnya hari ini? Kakak Ibi senang sekali bisa bertemu kalian semua. Kita akan ibadah pada pagi hari ini. Siapa di sini mau memuji Tuhan? Angkat tangannya. Siapa di sini mau mendengarkan firman Tuhan? Baik, kita akan memuji Tuhan. Saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi I love you Jesus. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan? Semua angkat tangan. Kakak Ebi juga sayang sama Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik. Kita akan menyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, kayaknya masih ada yang belum menggerakkan tangannya, kakinya, mulutnya untuk memuji Tuhan. Kita ulangi lagi ya, lebih semangat lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Semua sayang sama Tuhan. Semua sayang Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita akan berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan-Mu. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Siapa di sini yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Big on Small, Short and Tall. Oke. Sudah tahu kan lagunya? Semangat memuji Tuhan ya. Big on small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi pujian ini lagi.
on small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, kita bisa lakukan itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan mengakui pengakuan iman. Tetap berdiri ya. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan membawa persembahan kita. Semuanya mempersiapkan persembahannya. Dan kita akan membawa persembahan kita. Dan kita akan menyanyi, bila Roh Allah ada. Siapa yang suka sekali menari di sini? Angkat tangannya. Jadi kalau yang suka menari, kita menari untuk Tuhan. Oke, kita menyanyi, bila Roh Allah ada di dalamku. Oke. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, menari, ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi sekali lagi pujian ini ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, silakan duduk. Kita akan doa syafaat. Kita berdoa, kita mengucap syukur buat teman kita yang boleh ditambahkan 1 tahun. Kita akan doa syafaat, dan doa syafaat dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa ya. Mari anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan ke hadirat-Mu pada jam pagi hari ini, untuk kasih setia Tuhan yang boleh nyata dalam hidup kami.
Terima kasih bahwa Tuhan telah menuntun semua anak-anak sekolah minggu-Mu dalam menjalani kehidupan mereka sepanjang 1 minggu lagi lamanya. Terima kasih bahwa ketika mereka menuntut ilmu dalam pendidikan mereka, sekalipun harus menempuh pendidikan dari rumah masing-masing, namun kami tetap bersyukur bahwa kuasa Tuhan boleh tetap mereka nikmati bersama. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwa ketika mereka juga bekerja membantu orang tua, Tuhan juga tetap menuntun dan menolong bahkan ketika mereka dalam masa bermain. Terima kasih bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka sekalian, sehingga semua anak-anak sekolah minggu kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pagi hari ini, hanya karena kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Kami bersyukur kesehatan kekuatan Tuhan boleh berikan kepada semua anak-anak sekolah minggu, Tuhan berikan kepada orang tua mereka dan juga kepada semua pembimbing sekolah minggu. Terima kasih atas semua lawatan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka, sehingga tiada hari yang mereka lalui tanpa mereka menikmati kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama dengan semua pembimbing sekolah minggu di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam bidang sekolah minggu. Terima kasih bahwa Tuhan tetap menuntun dan menolong mereka, tetap memakai mereka menjadi alat yang berguna di dalam tangan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Begitupun juga Tuhan bersama dengan orang tua dari semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih di dalam mereka bekerja setiap hari. Tuhan tetap menuntun dan menolong mereka. Kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka untuk bekerja, terima kasih bahwa Tuhan senantiasa menuntun, menolong, dan memberkati. Kami pun juga Tuhan bersyukur kepada-Mu bersama dengan beberapa anak sekolah minggu yang Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Gafrila Ajak Patandean dan juga bersama Ricardo Geri Batara dan Farisa Belinda Tendean. Terima kasih atas berkat pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati dalam masa pertumbuhan, Tuhan berkati di dalam pendidikan dan dalam kebersamaannya bersama dengan keluarga. Biarlah kiranya kasih Tuhan tetap dinyatakan dalam kehidupan mereka. Begitupun Tuhan kami datang berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu-Mu dalam menjalani hari hidup mereka setiap hari. Berkatilah mereka Tuhan di dalam proses pendidikan, berikan hikmat, akal budi, kepintaran daripada Tuhan, keberhasilan daripada Tuhan, sehingga semua anak-anak-Mu senantiasa berhasil oleh kuasa dan pertolongan-Mu. Begitupun juga Tuhan kami datang berdoa, Tuhan jaga, Tuhan naungi, lindungi dalam masa pandemi ini, sehingga semua anak-anak sekolah minggu-Mu senantiasa sehat dan kuat berkat kasih dan lindungan daripada Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan berkati dalam iman kepada Tuhan, sehingga semua anak-anak sekolah minggu-Mu semakin beriman, semakin mengasihi Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Pun kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk orang tua mereka, Tuhan berkati dalam segala tugas dan tanggung jawab, terlebih di dalam mengayomi akan semua anak-anak-Mu Tuhan untuk hidup takut kepada Tuhan. Kami pun berdoa mendoakan semua pembimbing sekolah minggu yang ada, berkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan. Biarlah kiranya semua pembimbing sekolah minggu ini Tuhan tetap merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas hidup mereka, terlebih tetap diperlengkapi di dalam menunaikan akan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu-Mu, berkati orang tua mereka, berkati akan pembimbing sekolah minggu dalam terus mewujudkan akan rencana-rencana dalam segala program pelayanan di bidang sekolah minggu. Terima kasih juga kami kembalikan kepada-Mu Tuhan bahwa anak-anak sekolah minggu-Mu telah membawa korban syukur mereka kepada Tuhan. Berkatilah akan korban syukur ini supaya boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan terus memberkati semua anak-anak-Mu. Percayakan berkat-berkat yang baru di dalam perjalanan kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, sempurnakanlah doa syafaat kami ini di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya persiapkan perlengkapannya, Alkitabnya, duduk dengan tenang, tidak ganggu-ganggu lagi adiknya, tidak ganggu kakaknya, harus tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagunya, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku
Ku ingin selalu bertumbuh berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin selalu bertumbuh berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Feni. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah bersuka cita, kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa, dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Feni minta kita semua yang ada di rumah duduk tenang, karena firman Tuhan kita akan dengarkan. Dan sebelum itu kita berdoa dulu. Ayo semua yang ada di rumah, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan. Tuhan beri kepada kami kemampuan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh berdoa bersama-sama. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan ajar kami untuk mengerti firman-Mu, dan Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Kakak Feni mau tanya dulu, siapa yang tahu gambar hewan apakah ini? Nah, betul sekali. Gambar hewan itu adalah domba. Nah, hari ini Kakak Feni mau bercerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Sudah buka Alkitabnya semuanya? Sudah bawa senjatanya hari ini untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan? Oke, yang sudah dapat firman Tuhannya, hari ini Kakak Feni mau bercerita mengenai gembala yang baik. Nah, dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 hingga ayat 15 bercerita tentang gembala yang baik. Tadi Kakak Feni sudah melihatkan gambar hewan apakah tadi? Hewan domba. Domba merupakan hewan yang berkaki 4, di mana keempat kaki domba ini ukurannya sangat kecil. Karena ukuran kaki domba yang sangat kecil, sehingga domba itu adalah hewan yang berjalan sangat lambat. Selain itu juga, domba ini adalah hewan yang mudah tersesat. Selain itu juga, domba adalah hewan yang sangat lemah. Oleh karena itu, karena domba sangat lemah, dia mudah diterkam oleh binatang buas berupa serigala dan singa. Oleh sebab itu, karena domba ini adalah hewan atau binatang yang sangat lemah, dia membutuhkan seorang gembala. Kenapa dia membutuhkan seorang gembala? Karena dengan adanya gembala, gembala ini akan menjaga domba-domba tersebut ketika domba-domba tersebut tersesat. Domba-domba yang tersesat akan dituntun oleh gembala ke rumput yang hijau untuk diberi makan. Selain itu juga gembala domba ini akan membawa domba tersebut ke air untuk diberi minum supaya domba tersebut bisa kembali kuat, segar kembali. Nah, ketika domba ini tersesat atau jatuh, maka gembala tersebut
akan mengangkat domba-domba tersebut dan akan mengambilnya dengan tongkat dari gembala tersebut, sehingga domba yang tersesat tadi bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan domba-domba yang lain. Nah, pada sore hari gembala akan membawa domba-domba tersebut ke kandang mereka masing-masing, sehingga domba-domba tersebut dapat beristirahat, dapat tidur dengan tenang. Nah, dalam Alkitab kita itu diibaratkan seperti domba. Kenapa kita diibaratkan seperti domba? Karena kita ini sebagai manusia, kita mudah tersesat, jatuh di dalam dosa. Dosa apakah itu, Kakak Feni? Banyak hal. Satu, kita mudah tersesat dan jatuh dalam dosa, berbohong sama mama dan papa di rumah. Yang kedua, kita bisa berbuat dosa dalam hal memukul teman kita. Kita bisa jatuh ke dalam dosa bombek teman kita atau memusuhi teman kita. Banyak hal yang bisa membuat kita sebagai manusia itu mudah tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh karena itu sebagai domba kita juga harus membutuhkan gembala yang baik. Nah, gembala yang baik buat kita itu siapa? Kalau dalam Alkitab diibaratkan sebagai domba, maka kita juga membutuhkan seorang gembala untuk dapat menuntun kita. Siapakah gembala buat kita? Ya, betul sekali. Kita punya gembala, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat kita. Kenapa Kakak Feni bilang Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat kita? Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Artinya bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik buat kita, Dia tentu mengenal kita. Dia tahu keadaan kita ketika kita bersedih, ketika kita kecewa, ketika kita menangis, ketika kita merasakan sendiri, ketika kita marah, atau ketika kita berbuat dosa. Tuhan Yesus mengenal kita. Dia mengenal kita sangat baik. Dia tahu apa yang kita perbuat siang dan malam. Dia tahu apa yang kita buat sekarang. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan mengenal domba-dombanya, karena Dia tahu akan seluruh kehidupan kita. Kakak Vini, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus juga bukan hanya mengenal kita, tetapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia rela mengorbankan dirinya buat kita. Adakah di antara kita, teman kita, atau sahabat kita yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib seperti Tuhan Yesus? Tidak ada, hanya Tuhan Yesus saja yang rela dan bersedia untuk mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita, dosa Kakak Feni, dosa adik-adik sekalian. Nah, oleh karena itu Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia mengenal kita, bahkan Dia rela mengorbankan dirinya kepada kita. Dan selain itu juga firman Tuhan berkata bahwa kita juga harus mengenal
siapa gembala yang baik kita itu. Bagaimana Kakak Feni cara kita mengenal gembala kita yang baik itu Tuhan Yesus kita? Dengan cara, ada yang tahu? Satu, dengan cara rajin berdoa. Yang kedua, dengan cara mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Yang ketiga, membaca firman Tuhan. Bagaimana Kakak Feni caranya supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Ada yang tahu bagaimana cara bisa mendengarkan suara Tuhan? Tentu bisa. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kita dapat mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sering kita baca setiap hari. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau supaya kita mendengarkan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita mau menjadi domba yang baik kepada Tuhan dengan cara apa? Mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Yang kedua, kita harus rajin berdoa supaya kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus, gembala yang baik yang kita bisa andalkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui pengenalan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau selain kita mengenal Tuhan yang akan menuntun hidup kita, apapun yang kita perbuat, Tuhan juga mau kita menjadi domba-dombanya, menjadi anak-anaknya yang taat dan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengenal siapa gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus yang sudah rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa Kakak Feni dan dosa adik-adik, bahkan dosa semua orang yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik buat kita, Dia mau supaya kita senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, belajar taat dan setia kepada Tuhan. Jadi adik-adikku sekolah minggu sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita belajar menjadi domba yang baik, yang selalu mendengarkan apa yang menjadi perintah gembalanya, atau apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan diberkatilah semua adik-adik sekolah mingguku semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran, menjadi anak yang taat dan setia, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, ajar kami rajin membaca firman Tuhan, bahkan ajar kami Tuhan untuk selalu datang kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Atau mungkin ada yang jalan-jalan atau tidak dengarkan firman Tuhan, atau ganggu-ganggu teman? Tidak ada ya? Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan Kakak Ebi punya lagu baru. Siapa yang mau mendengarkan lagu baru? Angkat tangannya. Oke, kita belajar ya lagu baru. Nanti Kak ikuti Kakak Ebi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, ya Yesus
kepadaku. Sukacita, oh sukacita. Kita ulangi lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Sudah mengerti? Sudah tahu? Oke, kita ulangi lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, kita akan berdoa berkat dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda. Kita berdoa. Di akhir ibadah kami ini ya Tuhan, kami kembali menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu, bahwasanya pertolongan Tuhan nyata bagi semua anak-anak-Mu di dalam mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan. Biarlah kiranya ibadah yang anak-anak sekolah minggu-Mu telah buat kepadamu Tuhan, naik menjadi korban syukur yang sungguh berkenan di hati Tuhan, dan kembali memberkati dan menuntun anak-anak sekolah minggu kami untuk semakin kuat dan teguh dalam iman kepada Tuhan. Tiba saatnya Tuhan mereka akan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan dalam 1 minggu ke depan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga, naungi dan sertai mereka dalam segala hal. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Siapa di sini yang sudah berdoa? Siapa yang di sini tidak jalan-jalan? Angkat tangannya. Wih, pintar semua. Beri dulu jempol-jempol, jempol-jempol. Salut. Terima kasih adik-adik sudah melayani Tuhan pada hari ini. Pengumuman waktu semakin dekat, dan siapa di sini yang mau Natal? Angkat tangannya. Semua mau Natal? Tetapi kali ini karena situasi yang belum memungkinkan, kita akan Natal berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi tidak mengurangi sukacita kita. Untuk Natal tahun ini kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi adik-adik semua akan dihubungi oleh gurunya masing-masing untuk mempersiapkan persembahan pujiannya ya. Jadi harus adik-adik mempersembahkan hatinya, mempersembahkan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.